terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, apa kabarnya? Hari ini saya berharap saudara dalam keadaan luar biasa, penuh sukacita dan tetap dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Amin saudara. Ya, kembali bersama dengan saya Ayu Lestari dari channel Khotbah Pendeta. Pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan kesaksian dari saudara kita yang telah mengalami mukjizat-mukjizat Tuhan dalam kehidupannya. Tuhan menjawab doanya di saat dia sholat. Bagaimanakah saudara, seorang yang dulunya muslim, tetapi Tuhan Yesus menjawab doanya dan dia disembuhkan. Tuhan Yesus memulihkan kehidupannya sehingga dia percaya dan bertobat dan dia mengikut Yesus Kristus. Dan dia dipakai Tuhan lebih luar biasa lagi untuk menyampaikan Injil kebenaran tentang firman Tuhan. Seperti firman Tuhan dalam 2 Timotius 1 ayat 8. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita baginya Injil oleh kekuatan Allah. Amin saudara, tanpa berlama-lama lagi, mari kita dengarkan kesaksiannya berikut ini. Salam semua sahabat yang ada di manapun berada. Perkenalkan, nama saya adalah Purwaningrum. Nama asli saya adalah Purwaningrum dan nama baptis saya adalah Ruth. Jadi biasa saya dipanggil di sini itu Ruth, gitu kan. Di sini saya mau menyaksikan cinta kasih Tuhan yang sangat amat dahsyat dalam kehidupan saya. Dulu saya seorang muslim ya. Dari waktu kecil, bahkan dari keturunan saya nggak ada ceritanya yang beragama Kristen, tidak ada sama sekali. Nenek, kakek, buyut-buyut yang di atas nggak ada sama sekali yang Kristen. Mungkin kejawen ada karena saya dari orang Jawa ya. Kejawen ada, terus akhirnya ke Muslim semua. Akhirnya terus ada yang berpindah ke Muslim gitu. Istilahnya Muslim kejawen gitu kan. Tapi dalam sejarah nggak ada ceritanya ke Kristen. Begitupun juga saya pada waktu dulu nggak pernah berpikiran untuk menjadi seorang Kristen. Bahkan boro-boro menjadi seorang Kristen. Bahkan saya dulu pernah dalam penjara pun juga saya pun pernah ngajarin seorang Kristen untuk mu'alaf masuk ke Islam gitu kan. Saya pikir saya bangga karena bisa membuat seorang Muslim, membuat orang Kristen menjadi seorang Muslim gitu kan. Singkat cerita begini ceritanya. Pada waktu kecil saya memang dididik secara rohani, secara agama luar biasa. Dididik suruh mengaji, sholat 5 waktu gitu kan, mengaji, diajarin akidah Islam gitu kan. Saya bahagia sekali waktu itu. Sampai usia saya kalau nggak salah sampai kelas 5 SD atau kelas 6 SD saya tinggal dengan kakek dan nenek saya yang sangat mencintai saya karena mama saya pisah. Mama papa saya pisah gitu kan. Jadi saya dirawat sama kakek nenek. Saya bahagia dididik oleh beliau. Kemudian nggak lama kakek saya meninggal waktu kelas 5 SD kalau nggak salah itu. Kakek saya meninggal. Akhirnya saya harus ikut bude. Ikut bude itulah karena ibu bude pekerjaan suaminya nggak bagus, masih honorer gitu kan. Ya akhirnya saya harus diikutkan oleh saudaranya Pak D. Saya juga harus ikut orang lain, diangkat anak oleh orang lain juga. Saya tinggal di sebuah desa dan disitulah saya mengalami suatu permasalahan pada waktu itu yang nggak mau saya sangka. Saya jatuh dalam lingkungan yang nggak bagus istilahnya. Lingkungan teman-teman saya bagus. Disitulah saya mulai mengenal namanya pil koplo atau apa. Yang mengenalkan bukan dari orang lain atau teman-teman, tapi dari keluarga sendiri. Cuman saya nggak mau membahas itu karena nggak mau membahas itu. Singkat cerita saya di situ mulai mengenal yang namanya nipam, yang namanya pil koplo, namanya ganja di situ. Terus waktu itu nggak lama kemudian saya setelah lulus SMP, saya masuk ke SMA. Nah, di SMA di situ saya berinisiatif ingin mencari papa kandung saya. Kata tetangga, kata orang-orang, papa saya kaya banget,
gitu kan. Papa saya disuruh nyari, kamu sudah besar, sudah mau 17 tahun, sudah sana kamu cari siapa papa kamu gitu kan. Papa kakek kamu kaya gitu kan, nenek kamu kaya, papa kamu kaya gitu. Ya namanya anak ya kepingin ketemu dengan papanya gitu kan. Akhirnya saya nyari papa saya di usia 17 tahun itu, hampir 17 tahun, 16 tahun saya nyari. Akhirnya saya nyari papa saya, seneng gitu kan ketemu. Akhirnya tibalah waktunya ketemu papa saya seneng. Saya di sekolahan pun juga datengin papa saya 17 tahun. 17 tahun nggak ketemu, jadi ketemu papa saya itu kayak drama gitu kan. Seneng banget, wah benar papa saya ternyata kaya, keren nih gitu kan. Tapi kebahagiaan itu nggak lama. Kebahagiaan itu nggak lama karena ada sesuatu yang terjadi. Ternyata papa saya pun bahagia bertemu dengan saya. Tapi apa yang terjadi? Papa saya mencintai saya bukan sebagai seorang anak, lebih dari itu gitu kan. Karena lama kita nggak ketemu, mungkin jadi awalnya menganggap saya. Awalnya mungkin dia nggak tahu yang ada dalam pikiran beliau apa, sehingga saya yang dulu belum kenal diskotik, diajaklah sama papa saya pada waktu ulang tahun yang ke-17 ke sebuah diskotik waktu itu kan. Nah disitulah saya dikenalin namanya Inek sama papa saya. Ulang tahun dirayakan di sebuah diskotik. Alasan papa saya memperkenalkan waktu itu supaya kalau saya ke diskotik itu nggak canggung. Istilahnya papa saya memang sering ke dunia malam, ke klub, ke diskotik. Papa saya juga memperkenalkan teman-temannya. Alasannya papa kalau ke diskotik atau ke klub entertain klien-kliennya gitu kan. Supaya saya bisa mengerti bahwa diskotik bukan hanya untuk hiburan tetapi untuk kerja, media sarana bekerja papa untuk membangun relasi dengan teman-teman bisnisnya gitu kan. Dan waktu itu saya ngikutin, dan bapak saya ngajak ke diskotik maksudnya baik waktu itu supaya saya nggak diajak teman-teman, dan ke diskotik itu biar saya tahu dunia luar nggak kaget, dan kalau ke diskotik hanya didampingin oleh papa gitu kan. Tapi apa kenyataannya yang terjadi di usia 17 tahun itu, memang saya awalnya senang, wow dunia diskotik kayak begini gitu kan. Awalnya saya senang, terus akhirnya nggak lama kemudian setelah pulang dari diskotik di situ, papa saya pulang, diajak tidur hotel sama papa. Nah di situ hati saya patah, hancur. Saya pikir papa saya betul-betul tulus mengasihi saya sebagai seorang anak ya. Ternyata lain. Ternyata papa saya bilang bahwa beliau mencintai saya sebagai seorang laki-laki dan perempuan. Nah disitulah hati saya hancur. Saya semalaman mengunci diri di sebuah kamar mandi. Akhirnya bapak saya minta maaf, akhirnya saya keluar gitu kan. Tapi nggak sampai di situ juga, bapak saya tetap berjuang. Terus akhirnya besoknya saya pulang dengan hati yang hancur, sudah nggak menghormati lagi beliau sebagai seorang anak. Nah disitulah awal saya kejatuhan, mulai saya pecandu narkoba kan. Di situ saya akhirnya merasa patah hati. Akhirnya terus saya pulang ke rumah budi saya. Rumah budi saya namanya budi saya ekonomi pas-pasan ya. Waktu itu saya ikut nenek ya, seorang pensiunan, ikut ekonomi pas-pasan juga waktu itu gitu kan. Akhirnya nenek sama bude nanyain, loh kamu kok nggak pulang ke rumah papamu gitu kan. Soalnya saya pun juga waktunya bayar sekolah gitu kan. Terus akhirnya saya pun ngomong apa nih, saya kalau pulang saya takut dengan papa, saya kalau pulang papa saya akan begini begitu kan. Akhirnya saya enggak pulang, saya pergi. Disitulah saya pergi, akhirnya saya pergi dengan teman, nggak tahu akhirnya saya kenal dengan om yang punya kafe. Akhirnya saya berpacaran dengan beliau. Nggak ngapa-ngapain sih, cuma dikasih uang. Nah itu saya pulang dengan alasan ini uang dari papa, padahal enggak dari papa. Saya menutup-nutupin karena saya takut gitu kan, nggak mau ngomong apa adanya kalau papa saya begini-begini karena takut ke keluarga saya kecewa seperti itu kan. Tapi lama kelamaan terus akhirnya saya pun sering keluar malam. Akhirnya saya ngaku pulang ke rumah papa. Saya nggak pulang ke rumah papa karena takut ya, karena kalau setiap kali ke rumah papa saya pulang, papa mesti pikirannya ingin ganggu saya seperti itu gitu kan. Dan akhirnya saya nggak pulang itu, terus akhirnya saya memutuskan kabur dari rumah
gitu kan. Kabur dari rumah. Nah, di situ pun saya kenal seorang bandar narkoba juga gitu kan. Bandar narkoba, preman juga, bandar narkoba juga. Saya kabur, terus akhirnya di situ saya kabur, saya hamil kan. Saya kaburnya karena saya hamil, saya kabur sama bandar itu, sama preman itu. Akhirnya di hamil tua saya dijual gitu kan ke mucikari. Disitulah saya jatuh dalam dosa perzinaan, prostitusi gitu kan. Saya dijual oleh mucikari. Terus akhirnya ya uangnya dia yang terima, laki-laki preman itu yang terima gitu kan. Terus akhirnya jatuhlah saya di situ, bisa menikmati uang-uang seperti itu. Tapi namanya orang, saya kepingin sekali lepas dari kehidupan malam. Rasanya hati ini menangis pada waktu itu. Ya Tuhan, saya kok bekerja yang menikmati uang laki-laki. Tapi saya mau kalau saya pulang, saya juga nggak nyaman begitu loh. Kalau saya pulang saya nggak nyaman gitu kan. Tapi kalau saya bekerja begini rasanya nggak bisa. Karena pun saya sudah terlanjur malu waktu itu kan. Terlanjur malu karena saya sudah mengandung dan sudah punya anak itu kan di luar nikah gitu kan. Terus akhirnya saya tetap juga berjalan dengan laki-laki itu selama 3 tahun gitu kan. Selama 3 tahun saya kerja di nightclub, di karaoke. Saya yang kerja, yang megang uangnya laki-laki itu. Memang sekilas sayang banget, mulutnya manis gitu kan. Ya, seorang pembimbing, tapi pembimbing yang dalam hal nggak benar gitu kan. Nah, suatu saat pada waktu saya kerja di Bali, dia ngabisin uang saya gitu. Pulang-pulang loh kok harta habis. Ternyata dia piara perempuan juga gitu. Saya yang kerja, dia habiskan untuk orang wanita itu juga. Nah, di situ saya tetap kecanduan narkoba. Di situ saya berusaha mencari kebahagiaan ya. Kebahagiaan betul-betul saya ingin cari, tapi yang saya dapatkan hanya di dalam narkoba itu, sabu-sabu. Saya ketika mengisap sabu-sabu, saya merasakan damai sejahtera, istilahnya sukacita, tenang pikiran gitulah. Itulah sebabnya saya waktu itu menjadi pecandu narkoba. Karena apa? Karena saya merasakan damai, karena pahitnya hidup kan ya. Karena merasakan damai ketika saya ngisap narkoba, dan itu berjalan sampai 7 tahun. Sempat rasa hati pun juga kepingin berhenti gitu kan. Sempat hati ini ingin berhenti. Saya pakai sholat, pakai apa. Kekuatan saya hanya berhenti untuk nggak pakai narkoba hanya 3 bulan saja. Habis itu pakai lagi gitu kan. Terus akhirnya pada suatu saat saya pisah dengan laki-laki itu. Akhirnya pun saya pun juga mulai kenal dengan bandar-bandar besar, dengan istilahnya menjual narkoba juga, ikut-ikut jual narkoba juga gitu kan. Semakin jatuh saya kenal preman-preman kelas tinggi juga gitu kan. Di situ saya kenal ya kalangan yang lebih mafia-mafia yang lebih tinggi gitu kan. Nah, di situ saya semakin jatuh gitu kan. Akhirnya saya harus masuk ke penjara karena kena pasal pengedar atau pasal persekongkolan gitu kan. Ada orang beli di saya terus akhirnya orang itu ketangkap gigit saya gitu kan. Akhirnya saya masuk penjara di situ. Nah, di dalam penjara itu pun saya pun merasakan sukacita, merasakan damai sejahtera gitu kan. Istilahnya damainya, sukacitanya apa? Karena di dalam penjara pun saya masih bisa kerja jual perempuan, saya masih bisa kerja jual narkoba gitu kan. Uang itu terus ada gitu kan. Terus akhirnya pada saat itu saya ada seorang teman, dan teman itu manggil pendetanya datang untuk besuk saya gitu kan. Langsung saya diinjilin. Nah, saya diinjilin, beliau berkata seperti ini. Dia berkata apa saya nggak ingat. Saya ada 3 kali atau nggak 4 kali pertemuan, 3 kali pertemuan kalau nggak. Waktu teman saya dibesuk saya diajak. Waktu teman saya dibesuk saya diajak. Waktu itu pendeta ngomong apa saya nggak nangkep gitu kan. Cuma waktu itu pendeta setelah ingat saya ngomong gini, sudahlah Mbak kalau nggak percaya itu, Mbak kalau mau percaya Tuhan Yesus juru selamat, pasti hukuman Mbak diperingan. Dalam hati kecil saya begini, waduh saya di penjara sini seneng kok gitu kan, kenapa saya harus cepet-cepet keluar gitu kan, di sini pun asik-asik aja gitu kan. Terus akhirnya pendeta ngomong apa-apa nggak masuk, dia ngomong Injil nggak masuk. Tapi satu yang saya masuk, nggak tahu nancep di pikiran saya, pendeta itu ngomong gini, sudahlah Mbak, jika Mbak nggak percaya Tuhan Yesus juru selamat, nggak percaya Tuhan Yesus adalah manusia, jika Mbak dalam keadaan masalah berat, berbeban berat, jatuh dalam dosa paling dalam, atau masalah apapun, Mbak berdoa pakai 2 agama. Tuhan mana yang menyelamatkan Mbak? Ya Tuhan itu yang Mbak harus ikuti gitu kan.
Tuhan yang mana yang menjawab doa Mbak? Ya itu yang harus Mbak ikutin gitu kan. Itu yang nancap di pikiran. Pertama-tama saya nggak sadar kalau perkataan itu nancap di pikiran saya gitu kan. Habis dikunjungin saya dikasih uang gitu kan. Habis dikunjungin saya dikasih uang gitu kan. Akhirnya sampai sel saya belikan narkoba lagi gitu kan. Akhirnya gitu terus. Terus pada suatu saat saya akhirnya harus setelah vonis 1 tahun. Setelah saya sidang vonis 1 tahun, saya harus dibuang di Malang mau nggak mau. Rasanya hati saya nggak kepingin dibuang di Malang gitu kan, karena saya pikir wah di penjara Medaeng Surabaya sini rasanya enak banget gitu kan. Terus akhirnya saya harus dilepas, saya harus dilayar di Malang. Nah tapi sebelum saya dilempar dibuang di Malang, saya sempat pada waktu itu perjumpaan ilahi, nggak tahu saya merasa ada teman saya pada waktu itu, ada teman saya yang Kristen ngajak saya pergi ke gerejanya penjara situ kan. Nah di situ waktu saya itu memang nggak ngerti, teman-teman bilang oh ada acara Paskah, ayo yuk datang yuk. Terus akhirnya saya pun juga oh ya ikut gitu, cuma ikut-ikutan aja, nggak ada dasar apa-apa gitu kan, ikut aja, ikut masuk di gereja. Nah nggak tahu di dalam gereja tersebut saya tiba-tiba sekali begitu masuk dalam gereja melihat orang nyanyi puji-pujian, rasanya air mata nggak terbendung, nangis terus. Saya nggak tahu itu apa. Sampai saya nangis itu nggak bisa berhenti, saya malu sendiri. Sampai saya, aduh, kalau saya ketahuan menangis begini nanti ditanyain semuanya, saya kenapa ini? Saya bingung jawabnya, gitu kan. Tapi air mata ini nggak bisa dibendung gitu loh. Ada orang nyanyi, ada orang khotbah, ada orang apa, rasanya nggak bisa ketahan gitu kan. Terus akhirnya ada pelayan-pelayan Tuhan ada berdiri di pinggir saya dikasih tisu banyak-banyak, saya ambilin. Saya dalam hati, aduh Tuhan, ya Allah saya malu sekali di sini gitu kan. Kenapa saya nangis terus? Kalau orang tanya saya kenapa, saya jawab saya inget rumah aja deh. Padahal waktu itu saya nggak inget rumah sama sekali, nggak tahu itu menangis karena apa. Cuma sekarang setelah tahu bahwa itu katanya oh zaman Roh Kudus, iya memang benar. Karena pada waktu itu rasanya sedih juga enggak, bahagia juga enggak, sadu gimana begitu rasanya, ya pengen aja menangis yang enggak henti gitu kan. Terus akhirnya setelah ibadah kebaktian Paskah selesai, saya kembali ke sel, sudah nggak terjadi apa-apa. Teman-teman di situ baik-baik, nggak ada yang fanatik begitu, nggak ada sih. Akhirnya di situ pun saya menjalani hidup ya masih sholat, di situ pun juga masih sholat. Bahkan pun saya di dalam penjara itu pun pernah ada yang ada seorang Muslim, ada seorang Kristen minta suruh ngajarin saya ngaji, saya ajarin ngaji dia gitu kan. Saya ngomong bahwa Islam adalah agama yang paling sempurna begini bla 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 bla. Akhirnya saya ajarin, ya meskipun ngaji saya nggak bagus tapi bisalah sedikit-sedikit gitu kan. Dikit sekali, nggak lancar gitu kan, hanya sekedar tahu gitu kan. Terus akhirnya saya harus dibuang di Malang. Nah disitulah di Malang saya bermaksud ingin mendekatkan diri sama Tuhan. Di Malang saya nyoba untuk sembahyang, sholat tahajud, betul-betul ingin bertobat di Malang. Tapi apa yang terjadi? Namanya penjara wanita. Penjara wanita itu full semua. Penghuninya tidak ada yang laki-laki, penghuninya itu cewek semua. Dan di situ mayoritas yang normal bisa menjadi lesbis, 90%, 80% yang normal bisa menjadi lesbi di sana. Dan saya pun sebelum berangkat, sebelum dilempar di Malang, saya diingatkan sama teman, hati-hati kamu ya di Malang, jangan sampai kamu lesbi loh di sana. Oh, enggak mungkin saya lesbi. Karena apa? Saya ini normal, saya masih cinta laki-laki gitu kan. Saya masih suka laki-laki, enggak mungkin saya lesbi gitu kan. Tapi apa yang terjadi? Saya di Malang itu ditaksir oleh wanita tomboy tapi cantik banget. Wanita tomboy Cina cantik banget. Terus akhirnya wanita itu ngomong sama saya, cinta sama saya gitu kan. Secara manusia secara nalar, saya tahu bahwa itu enggak baik. Tapi hati saya nggak bisa menutup-nutupi kalau saya itu pun juga cinta sama dia. Sampai ingin hati rasanya itu menjawab, iya aku cinta. Tapi akal saya itu bicara gini, jangan, kamu itu sudah busuk, sudah apa, janganlah kamu tambahin lagi seperti itu. Kasihan nenek kamu, kasihan bude kamu. Gimana mereka kalau kamu pulang-pulang lesbi gitu kan. Pikiran saya bicara seperti itu. Tapi dalam hati, aduh nggak bisa tidur sampai
malam hari nggak bisa tidur. Akhirnya saya putuskan untuk semakin giat, semakin teguh mencari Tuhan Allah gitu kan. Akhirnya saya sembahyang semakin teguh, saya sampai puasa demi menghilangkan rasa cinta saya ke perempuan itu. Saya puasa Senin Kamis, saya sholat tahajud, tapi apa yang terjadi? Semakin saya sembahyang, semakin saya sholat, semakin cinta saya sama perempuan itu. Akhirnya pada suatu saat saya nggak kuat. Karena apa? Bahkan sampai tidur pun saya termimpi-mimpi wanita itu. Akhirnya dalam sholat saya nangis sama Tuhan. Saking nggak kuatnya ya. Akal saya tahu bahwa itu dosa. Saya tahu itu dosa banget. Dan saya nggak kepingin jatuh dalam lesbi, nggak kepingin. Tapi hati ini, melihat wanita itu dekat wanita lain, rasanya hati cemburu banget gitu. Akhirnya saya nangis sama Tuhan. Saya berdoa sama Allah, ya Allah tolong saya, ya Allah. Nggak ada jawaban. Akhirnya saya tambah cinta sama wanita itu. Saya sholat tahajud nggak ada jawaban, saya tambah cinta sama. Akhirnya pada suatu saat saya pakai ruku, saya pakai mukna. Saya ingat perkataan pendeta itu menancap di pikiran saya tiba-tiba. Saya ingat perkataan pendeta, kamu berdoa pakai nama dua Tuhan. Tuhan mana yang menjawab engkau, berarti Tuhan itulah yang kau sebut. Waktu itu saya langsung bilang begini, dalam lintas pikiran saya, ya Allah, ya Tuhan semesta alam. Saya nggak bilang ya Allah atau nggak apa, saya nggak mau menyebut Tuhan Yesus juga waktu itu kan, dalam pakai muknah ya. Saya menangis saking saya nggak kuatnya ingin membalas cinta wanita, saya nggak kuatnya menahan cinta saya ke wanita itu. Saya menangis sama Tuhan, saya berseru sama Tuhan, ya Tuhan pencipta alam semesta, tolong aku, selamatkan aku dari dosa ini ya Tuhan. Siapapun itu Tuhan, siapapun itu, tolong aku, selamatkan aku dari saat ini, selamatkan aku dari dosa ini. Sambil nangis begitu kan. Akhirnya mungkin secara nggak sadar suara saya itu mungkin keras, sehingga teman saya yang ada jarak 1, 2, 3 bed dengar perkataan saya, doa saya waktu menangis. Dan akhirnya dia tiba-tiba itu dengan senyum dia ngasih saya pembaca Alkitab. Ngasih tersenyum gitu, ngasihkan saya itu begini kan, dikasihkan saya, dia nggak berkata apa-apa, cuma ngasih pembatas Alkitab kecil itu kan, ada orang yang jatuh dalam jurang yang paling dalam, diangkat sama Tuhan Yesus begitu kan, sambil ada tulisannya, jika engkau jatuh dalam jurang yang paling dalam, jangan takut, jika engkau percaya kepadaku, maka aku akan menyelamatkanmu. Saking butuhnya obat saya waktu itu, saking kepinginnya saya lepas dari perasaan itu, saya imani perkataan itu. Iya, saya percaya Tuhan Yesus akan menolong saya dan menyelamatkan saya. Seketika itu damai sejahtera melingkupi saya, rasanya kayak disiram air dingin tuh. Dingin rasanya, damai, sukacita melingkupi saya, dan malam hari itu saya tidur nyenyak, nggak mikir wanita itu lagi. Itu mukjizat pertama yang dilakukan Tuhan Yesus kepada saya, yaitu saya dilepaskan dari dosa lesbi. Baik saudara, sungguh luar biasa kesaksian yang telah kita dengarkan dari saudara kita. Marilah kita tetap mendoakan saudara kita ini agar tetap berpegang teguh pada firman Tuhan, sehingga dia tetap bisa sanggup untuk melewati setiap proses-prosesnya bersama dengan Tuhan Yesus. Dan buat kita yang mendengar dimanapun kita berada, semoga melalui kesaksian video ini kita dapat termotivasi, kita mendapatkan sesuatu yang baru, hal-hal yang positif yang lebih membangun kehidupan kita, dan kita semakin dikuatkan iman kita, dan kita semakin percaya bahwa Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala Raja, dialah Tuhan yang mampu mengubah segalanya, mengubah kehidupan kita. Meskipun dahulu kita pernah berbuat yang tidak baik, namun bersama dengan Tuhan Yesus, Tuhan pulihkan kehidupan kita, diangkat kita, dan Dia mau pakai kita sebagai pelaku firman Tuhan yang menyampaikan Injil kebenaran tentang firman-Nya, sehingga semakin banyak lagi jiwa-jiwa yang dimenangkan. Amin saudara. Baiklah, sekian kesaksian pada hari ini bersama dengan saya Yulestari Malau dari channel Khotbah Pendeta, mengucapkan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.